Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Mobil dengan 3 baris kursi tentunya juga cukup enak untuk dipakai bersama keluarga teman-teman, apalagi saat bepergian jauh dan membawa barang bawaan yang cukup banyak. Nah, kali ini kita akan merekomendasikan mobil tersebut di angka 50 jutaan yang sudah terkenal bandel dan awet dan juga masih relevan untuk digunakan di tahun saat ini. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengeklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Yang pertama ada Daihatsu Taruna tipe CX tahun 2001. Daihatsu Taruna adalah salah satu small SUV yang cukup populer di Indonesia pada masanya. Mobil ini dianggap sebagai pengganti Daihatsu Veroza yang sempat beken di era 70-an hingga tahun 2000-an. Taruna sendiri pertama kali diproduksi di Indonesia pada tahun 99 ya teman-teman. Saat itu Taruna hadir dengan tipe C-Series dengan kapasitas mesinnya yang mencapai 1600 cc. Tipe tersebut lantas dibagi lagi menjadi beberapa varian seperti tipe CL, CX dan juga CSX. Selepas C-Series, Taruna mulai memproduksi dua tipe yang tak kalah menarik yaitu F-Series dan juga Oxy. Sayangnya, produksi mobil ini sudah diberhentikan pada tahun 2006 silam dan digantikan oleh mobil Daihatsu Terios ya teman-teman. Mobil ini diberikan beberapa pembaruan pada jarak sumbu roda yang menjadi dua ukuran, mengkonversi drivetrain dengan part milik Daihatsu Veroza, dan mengubah tampilan mobil di bagian depan seperti lampu utama, grill, serta pada bumper depannya. Daihatsu Taruna ini masih belum dilengkapi dengan sabuk pengaman di bangku belakang ya teman-teman, sistem airbag serta sistem pengereman ABS seperti mobil-mobil sekarang ini. Secara desain memang bentuk Daihatsu Taruna cukup sporty dibandingkan mobil pesaing pada zamannya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fog lamp untuk penerangan pada saat kondisi yang petang di berbagai medan. Dibekali sistem suspensi depan double wishbone dan belakang rigid axle, tentu membuat mobil SUV ini cukup nyaman saat dikendarai ya teman-teman. Nah, dan memasuki tahun 2001, Daihatsu memperbarui mesinnya dengan teknologi injeksi sehingga konsumsi BBM-nya menjadi lebih irit. Tapi setahun setelahnya, mesin ini di-downgrade menjadi 1500 cc. Hal ini dilakukan karena waktu itu pemerintah menaikkan pajak mobil yang bermesin 1600 cc ke atas ya teman-teman. Tapi walaupun mesinnya lebih kecil, tapi tenaga yang dihasilkan tidak jauh berbeda. Nah, mobil ini memakai mesin HDE 1600 cc injeksi yang mampu mencapai tenaga sebesar 103 HP dan juga torsi 134 Nm. Mobil ini bertransmisi manual 5 percepatan dan digerakkan melalui roda belakangnya ya teman-teman. Untuk interiornya memang dikemas dengan sederhana dan tidak terlalu banyak menggunakan elektrikal yang canggih. Hanya dibekali dengan AC sebagai pengaturan suhu dalam kabin, audio sebagai hiburan saat perjalanan, power steering yang tentunya akan lebih mudah dalam pengendalian mobil, dan seatbelt untuk menunjang keamanan saat berkendara. Ya, memang sangat minim untuk fitur dalam kabinnya ya teman-teman. Tapi semua itu terbayarkan dengan kelegaan dalam kabin yang mampu membawa banyak barang dan juga penumpang. Spare partnya juga sangat banyak dan tersedia di mana-mana. Perawatannya juga tergolong mudah, harganya terjangkau tapi masih sangat bertahan hingga saat ini. Memiliki plat bodi dan chassis yang cukup tebal sehingga lebih kokoh, dan untuk desain memang tergantung selera ya teman-teman. Tapi menurut saya mobil ini belum terlalu ketinggalan zaman karena bodinya sudah membulat dan juga memiliki ground clearance yang cukup tinggi sehingga bisa melewati berbagai kontur jalanan. Lalu untuk suspensinya cukup nyaman serta irit bahan bakar. Jadi dalam kota mobil ini masih bisa menempuh jarak 9 hingga 10 km per liter dan 11 hingga 13 km untuk keluar kotanya. Tapi dari berbagai kelebihan yang dimilikinya, mobil ini tentu juga memiliki kelemahan lain seperti suara mesin yang agak berisik, limbung saat dipacu dalam kecepatan tinggi, memiliki akselerasi yang kurang responsif, tenaga mesinnya kurang besar, dan juga peredam dalam kabinnya kurang maksimal ya teman-teman. Dan untuk fiturnya mobil ini masih sangat minim. Nah, untuk Daihatsu Taruna tipe CX keluaran 2001 sekarang dibanderol dengan harga mulai 55 jutaan dan pajaknya itu sebesar 1.200.000-an. Berikutnya ada Toyota Kijang tipe LGX tahun 98. Walaupun sudah berusia lebih dari 20 tahun, namun di pasar mobil bekas, mobil ini masih menjadi buruan banyak orang. Tentu saja fakta ini tidak mengherankan ya teman-teman.
mengingat kebandelan mobil ini sungguh tiada duanya. Ibaratnya mobil ini mau digunakan sekeras apapun seolah rusak menjadi kata-kata yang haram baginya. Dari muka depan, terlihat sekali bahwa karakter desain mengkotak khas Toyota Kijang generasi ketiga sudah total menghilang. Dan sebagai gantinya digunakan desain membulat yang lebih enak dipandang mata ya teman-teman. Namun tak hanya lebih enak dilihat, bentuk membulat ini memberikan efek positif bagi aerodinamikanya. Desain bodi membulatnya pun terlihat dilihat dari samping ya teman-teman. Khusus untuk tipe LGX menggunakan velg alloy dengan 4 baut. Sejak Toyota Kijang generasi keempat ini, rangkanya sudah dibuat lebih melengkung dan pipih meski masih memakai leather frame. Ini agar tercipta ground clearance yang lebih rendah. Melihat tampilan belakang mobil ini, langsung terlihat pintu belakang dengan model bukaan ke atas yang sangat mendominasi tampilannya. Bukaan pintu ke atas seperti ini semakin mencitrakan Toyota Kijang LGX sebagai mobil keluarga di Indonesia. Layout dashboardnya memang terlihat begitu sederhana ya teman-teman. Namun desain dashboard membulat seperti ini bisa dibilang sebagai salah satu terobosan besar pada zamannya. Semuanya dibuat begitu fungsional, dari mulai tata letak tombol hingga penempatan fitur-fiturnya. Kualitas dashboard mobil ini juga solid. Jika perawatan mobil dilakukan dengan tepat, saat melewati jalan rusak pun tidak akan terdengar suara bunyi-bunyi aneh pada dashboardnya. Untuk seluruh kursinya kini sudah menghadap ke depan ya teman-teman. Meski tidak semua kursi mendapatkan seat belt yang proper dan headrest, namun keseluruhan kursi di mobil ini nyaman untuk diduduki. Sebab busa joknya empuk dan bahan fabric yang digunakan pun cukup nyaman saat diduduki. Kapasitas bagasinya sendiri bisa dibilang 11-12 dengan rival abadinya yaitu Isuzu Panther. Namun Toyota Kijang ini memiliki keunggulan yang tidak bisa disajikan oleh Isuzu, yaitu kapasitas bagasi yang luar biasa lega, apalagi jika kursi belakangnya sudah dilepas. Kemudian fitur AC double blower memang sudah biasa ya teman-teman. Bahkan fitur seperti ini sudah ada di Toyota Kijang generasi ketiga. Namun adanya sistem desentralisasi membuatnya jadi luar biasa. Dengan sistem ini untuk mengaktifkan AC tidak perlu dari depan ya teman-teman. Jadi dalam kondisi AC depan dimatikan sekalipun, udara dingin akan tetap tersalurkan melalui double blower bagian belakangnya. Kemudian untuk keamanan, kalian tidak bisa berharap bahwa mobil ini dilengkapi dengan fitur keselamatan kekinian seperti rem ABS, EBD, bahkan airbag. Karena fitur-fitur tersebut hanya tersedia di mobil yang kelasnya lebih tinggi ya teman-teman. Dan mobil ini masih menggendong mesin lawas dengan kode 7K 1800cc ya teman-teman. Mesin ini punya konfigurasi 4 silinder segaris dengan karakter alamiah mesin overstroke, di mana langkah piston lebih panjang dari diameter piston yang digunakan. Ini membuat torsi yang dihasilkan lebih padat di putaran bawah dan sangat membantu respon yang cukup galak pada saat putaran bawah, sehingga untuk stop and go lebih lincah ya teman-teman. Mobil ini bisa mencapai tenaga 80 HP dan juga torsi 139 Nm. Semuanya disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan. Kebandelan dari mesin 7K ini juga sudah diakui oleh banyak kalangan, baik penyuka otomotif, mekanik, maupun kalangan awam. Jadi jika terjadi kerusakan pada mesin ini, mekanik seperti apapun pasti mampu memperbaikinya. Sayangnya, untuk sistem pasukan bahan bakarnya masih mengandalkan sistem karburator yang membuatnya agak sedikit lebih boros. Jadi untuk dalam kota, mobil ini hanya bisa menempuh jarak 6 hingga 8 km per liter dan 9 hingga 11 km untuk keluar kotanya. Walaupun usia mobil ini sudah 20 tahun lebih, tapi untuk merawatnya juga terbilang sangat mudah ya teman-teman. Harga jualnya pun cenderung stabil, bahkan di beberapa daerah bisa dibilang punya harga yang tinggi. Selain itu, harga suku cadang dan ketersediaan spare part mobil ini juga cukup melimpah ya teman-teman. Mesin 7K dari Kijang juga terkenal bandel, awet, tidak mudah rewel dan tangguh. Kelebihan lain yang bisa dibanggakan adalah kabinnya yang lapang, sehingga bisa dibilang sebagai patokan kabin MPV saat ini. Ground clearance mobil ini juga cukup tinggi, jadi siap digunakan di berbagai medan. Kemudian suspensinya juga cenderung empuk, jadi cukup nyaman untuk dijadikan mobil harian ya teman-teman. Ya, walaupun banyak memiliki kelebihan, tapi bukan berarti Kijang Kapsul memiliki nilai yang sempurna. Mobil ini punya beberapa kekurangan, salah satunya adalah konsumsi bahan bakar yang boros apalagi saat AC double blowernya dinyalakan. Raungan mesinnya juga sangat keras, bahkan sampai masuk ke dalam kabin sehingga mengurangi kenyamanan pengemudi dan penumpang. Karet bodi yang sudah mulai getas atau bahkan mengelupas,
Tapi ini wajar ya teman-teman, mengingat mobil ini sudah cukup berusia lebih dari 20 tahun. Kemudian fiturnya sangat minim. Dan untuk Kijang LGX tahun 98 sekarang dijual mulai harga 57 jutaan dengan pajak sebesar 1.200.000-an. Berikutnya ada Kia Carens 2 tahun 2003. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki mobil dengan 3 baris kursi dengan fitur yang sudah cukup lengkap di harga 50 jutaan, kalian bisa mempertimbangkan mobil MPV yang satu ini. Memang tidak banyak yang bisa dikatakan tentang eksteriornya ya teman-teman, tapi ada satu hal yang perlu diingat. Mobil ini mampu mengangkut 7 penumpang di balik desain luarnya yang kompak. Bodinya yang kecil dan memiliki kabin serbaguna pastinya dapat mengakomodasi kebutuhan kalian yang terus berubah setiap tahunnya. Desainnya juga sudah meninggalkan kesan mengkotak seperti para kompetitornya kala itu ya teman-teman. Jadi jika digunakan di tahun saat ini masih sangat relevan dan tidak terlalu ketinggalan zaman. Waktu itu mobil ini bahkan bisa dikatakan memiliki fitur yang sangat lengkap serta kabin dan tempat duduk yang sangat nyaman bagi penumpangnya. Ini karena kursi baris keduanya sudah memiliki armrest di bagian tengah dan kanan kirinya. Sementara kursi belakangnya bisa dilipat rata bagasi sehingga memberi ruang kabin yang lebih untuk menaruh barang bawaan teman-teman. Untuk kabinnya juga terlihat sangat modern seperti mobil saat ini dengan adanya door pocket yang sudah bisa untuk menaruh botol minuman. Wiper belakang sudah ada washernya, indikator bukaan pintu depan, intermittent wiper, pengaturan AC yang lengkap dengan adanya heater, kursi driver sudah bisa diatur ketinggiannya, vanity mirror kanan kiri, jam digital, tempat kacamata, dan seatbelt di semua baris kursinya. Tapi fitur selengkap ini ternyata masih kalah dengan model sebelumnya yang sudah ada airbag, ABS, dan cakram di semua rodanya. Dan untuk dapur pacunya, mobil ini menggunakan mesin Mazda FP 1800cc 4 silinder garis 16 katup DOHC yang mampu mencapai tenaga 126 HP dan juga torsi 201 Nm. Kemudian semuanya itu disalurkan melalui roda depannya dengan transmisi 5 manual percepatan dan matic 4 percepatan. Mobil ini memiliki kenyamanan yang lebih baik di kelasnya ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir saat melakukan perjalanan jauh. Handling mobil ini juga tidak terasa seperti Kijang karena mobil ini lebih mendekati ke arah sedan. Fitur-fitur mobil ini juga sangat lengkap dan terasa apa yang didapat lebih dari apa yang dibayarkan. Karena harga mobil ini juga cukup terjangkau, kemudian juga irit bahan bakar. Jadi untuk dalam kota, mobil ini masih bisa menempuh 9 hingga 12 km per liter dan 13 hingga 16 km untuk keluar kotanya. Tapi sayang perawatan dan suku cadangnya agak sulit ditemukan di beberapa daerah. Adanya pemangkasan pada fitur keamanan seperti hilangnya airbag dan ABS, kemudian harga jual kembali turun. Nah, berbicara harga jual, Kia Carens 2 keluaran tahun 2003 sekarang dibanderol mulai 55 jutaan dengan pajak sebesar 1.300.000-an. Oke teman-teman, jadi itu tadi mobil dengan 3 baris kursi yang terkenal bandel, awet, dan juga tangguh dengan rentan harga di angka 50 jutaan. Ya, tapi apapun itu, selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya teman-teman, agar tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.